Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ketidakberdayaan dan keputusasaan. Berikut nama kelompoknya. Yang pertama ada pengkajian ketidakberdayaan dan juga keputusasaan. Ketidakberdayaan dan keputusasaan merupakan dua aspek psikososial yang sering dialami oleh pasien HIV atau AIDS, terutama setelah diagnosis ditegakkan. Berikut ini adalah hasil pengkajian mengenai ketidakberdayaan dan keputusasaan yang dialami mereka. Yang pertama ada ketidakberdayaan, yaitu perubahan psikologis pasca diagnosis. Setelah menerima diagnosis HIV atau AIDS, individu sering mengalami perubahan psikologis yang signifikan seperti stres berat, perasaan berduka, penolakan, putus asa, dan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua ada dampak ekonomi dan sosial. Penurunan kondisi kesehatan akibat HIV atau AIDS berdampak pada produktivitas kerja dan kestabilan ekonomi keluarga. Orang tua yang terinfeksi seringkali kehilangan pekerjaan, sehingga kestabilan ekonomi keluarga terganggu dan beban biaya pengobatan semakin meningkat. Yang ketiga ada kurangnya dukungan emosional dan interaksi. Hubungan keluarga yang tidak harmonis seperti keterpisahan akibat tuntutan ekonomi dapat mengurangi kedekatan emosional antar anggota keluarga. Kurangnya dukungan emosional ini memperburuk perasaan ketidakberdayaan, terutama ketika individu merasa tidak mampu menjalankan perannya sebagai kepala keluarga atau orang tua. Lalu yang terakhir ada stigma dan isolasi sosial. Stigma negatif dari masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS semakin memperburuk kondisi psikologis mereka, membuat mereka merasa terisolasi dan tidak berdaya dalam menghadapi tekanan sosial. Selanjutnya ada keputusasaan. Yang pertama ada reaksi emosional awal. Setelah didiagnosis, banyak individu yang merasa seolah tidak ada harapan lagi dan menganggap penyakit ini sebagai penderitaan seumur hidup. Perasaan ini menimbulkan keputusan yang mendalam, terutama jika dukungan sosial tidak memadai. Yang kedua ada dampak pada kesehatan mental. Keputusan seringkali ditandai oleh perasaan kehilangan harapan, penarikan diri dari lingkungan sosial, dan bahkan muncul keinginan untuk menyerah dalam menjalani hidup. Kondisi ini semakin diperburuk jika keluarga dan lingkungan tidak memberikan dukungan emosional maupun informasi yang diperlukan. Yang ketiga ada peran sosial, peran dukungan sosial. Dukungan dari pasangan, anak, teman, dan kelompok sebaya sangat penting untuk mengurangi keputusasaan. Dukungan sosial yang diterima baik berupa informasi, dukungan emosional maupun bantuan praktis terbukti efektif membantu penderita dan keluarga dalam menghadapi perubahan serta tekanan yang diakibatkan oleh HIV/AIDS. Yang terakhir ada peningkatan perilaku religius. Selain dukungan sosial, peningkatan perilaku religius juga dapat berperan positif dalam membantu keluarga penderita HIV/AIDS menghadapi keputusasaan dan menjalani perubahan hidup selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada deskripsi umum dan penampakan dari ketidakberdayaan dan keputusasaan. Ketidakberdayaan dan keputusasaan dalam keluarga penderita HIV/AIDS seperti yang tergambar dalam studi kasus tabah sampai akhir muncul dari berbagai dampak yang dialami setelah didiagnosis HIV/AIDS. Secara psikologis, penderita dan keluarga mengalami ketakutan besar akan kematian, kekhawatiran tidak ada yang merawat saat sakit, perasaan bersalah, penyesalan, kemarahan, penolakan, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Keputusasaan juga muncul ketika kondisi kesehatan anak yang terinfeksi tidak kunjung membaik, ditambah stigma negatif dari masyarakat yang memperparah perasaan terisolasi dan putus asa. Penampakan ketidakberdayaan ini terlihat dari kondisi keluarga yang mengalami perubahan drastis seperti menurunnya produktivitas kerja karena kesehatannya menurun, kesulitan ekonomi akibat biaya pengobatan tinggi, dan hubungan keluarga yang renggang karena komunikasi yang kurang terbuka serta tinggal terpisah. Selain itu, penderita sering menghadapi efek samping obat yang melemahkan fisik dan mental, sehingga mereka sulit menjalani aktivitas sehari-hari dan pengobatan secara rutin. Kondisi ini
diperparah oleh diskriminasi sosial yang membuat anak yang tidak terinfeksi pun dijauhi teman-teman. Namun dalam studi ini juga ditemukan bahwa dukungan sosial dari pasangan, anak, keluarga, teman, dan kelompok dukungan sebaya sangat membantu mengurangi perasaan tidak berdaya dan keputusasaan. Dukungan ini berupa dukungan informatif, emosional, instrumental, dan penilaian yang memberikan rasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Peningkatan perilaku religius juga menjadi sumber kekuatan bagi keluarga untuk tetap tabah menghadapi perubahan hidup akibat HIV/AIDS. Singkatnya, ketidakberdayaan dan keputusasaan pada keluarga penderita HIV tampak dari tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi yang berat, serta dampak fisik, penyakit, dan stigma sosial. Namun, dukungan sosial dan religius menjadi kunci penting dalam membantu mereka bertahan dan menjalani kehidupan dengan tabah. Selanjutnya, rentan respon ketidakberdayaan dan keputusasaan. Respon ketidakberdayaan. Respon ini muncul karena pasien stroke mengalami kehilangan fungsi tubuh seperti gangguan bicara, gerak, atau kemampuan aktivitas sehari-hari. Hal ini ditemukan perasaan tidak berguna dan bergantung pada orang lain. Pasien merasa hidupnya tak lagi berarti karena tidak bisa menjalankan peran sosial atau pekerjaan seperti sebelumnya. Terjadi perubahan konsep diri dari yang mandiri menjadi pasif dan tergantung. Beberapa pasien merasa tidak mampu untuk pulih dan mengalami penurunan semangat hidup. Respon keputusasaan. Respon ini lebih dari ketidakberdayaan dan ditandai oleh hilangnya harapan terhadap masa depan. Pasien merasa putus asa untuk sembuh dan kembali seperti semula. Ada kecenderungan menyalahkan diri sendiri atau merasa tidak ada gunanya lagi hidup. Beberapa pasien menunjukkan tanda-tanda depresi, menarik diri dari lingkungan sosial, dan merasa bahwa penyakit ini adalah akhir dari segalanya. Selanjutnya ada faktor ketidakberdayaan dan keputusasaan, predisposisi, dan presipitasi. Pertama ada faktor predisposisi, ada kondisi ekonomi pasien, kurangnya pengetahuan tentang HIV atau AIDS, stigma sosial, dinamika keluarga, disfungsional. Lalu ada faktor presipitasi, yaitu diagnosis HIV pada anak, dampak pengobatan ARV, isolasi sosial, dan beban ekonomi akibat biaya kesehatan. Baik untuk pengkajiannya yaitu meliputi identitas berupa nama, usia, jenis kelamin, suku, status perkawinan, dan alamat. Untuk keluhan saat ini seperti fisik, psikososial, konsep diri. Dari riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, penilaian terhadap stresor, sumber coping, status mental, hubungan dengan keluarga, dan mekanisme coping. Selanjutnya ada diagnosa yang mungkin muncul untuk SDKI-nya ketidakberdayaan dengan kode D0092, SLKI keberdayaan dengan kode L09071, untuk psikinya promosi harapan dengan kode I09307, untuk diagnosa yang kedua keputusan dengan kode 0088, SLKI harapan dengan kode 09068, psiki dukungan emosional dengan kode I09256. Untuk diagnosa yang ketiga, harga diri rendah situasional dengan kode D0087, harga diri dengan kode SLKI harga diri dengan kode L09069, psiki manajemen berlaku dengan kode I12463, SDKI yang keempat, coping tidak efektif dengan kode D0096, untuk SLKI-nya status coping dengan kode L09086, untuk psikinya dukungan pengambilan keputusan dengan kode I09265, untuk yang kelima, SDKI-nya resiko infeksi dengan kode D0142, SLKI-nya tingkat infeksi dengan kode L14137, psikinya pencegahan infeksi dengan kode I14539. Selanjutnya, Untuk kesimpulannya, ketidakberdayaan dan keputusasaan merupakan dampak psikososial yang pada pasien dan keluarga penderita HIV yang disebut oleh perubahan psikologis, ledakan sosial, kekurangan pendekatan stigma sosial, dan
dinamik keluarga yang tidak sehat memburuk kondisi ini. Dukungan sosial dan peningkatan perilaku religius berperan penting dalam mengurangi peran ketidakberdayaan dan keputusan, membantu pasien dan keluarga untuk tetap tabah menghadapi tentang kehidupan. Intervensi keperawatan yang hospital dan integrasi yang muncul aspek harga diri dan kemampuan coping pasien, serta mencegah komplikasi lebih lanjut dengan pendekatan yang tepat. Pasien dan keluarga dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bermakna meskipun menghadapi kondisi HIV. Next, untuk sarannya, lakukan edukasi dan promosi kesehatan untuk mengurangi stigma HIV. Yang kedua, berikan dukungan emosional dan sosial dari keluarga serta kelompok sebaya. Yang ketiga, terapkan terapi psikologis dan konseling untuk mengatasi stres dan depresi. Yang keempat, pastikan perawatan fisik yang lebih baik termasuk kepatuhan, pengobatan, dan pencernaan infeksi. Yang terakhir, ada kelola stres dan pola hidup sehat dan aktivitas relaksasi. Lakukan kolaborasi tim kesehatan untuk perawatan yang kompleks dan hospital. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.